Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Laila Fitri dengan NIM 2420043 dan Sofia Variola dengan NIM 2420059 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu sikap seorang muslim terhadap muslim lainnya yang baru meninggal dunia. Apabila seorang muslim telah dipastikan meninggal dunia, wajib bagi orang yang berada di sekitarnya untuk melakukan beberapa perkara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Seseorang tersebut dapat menutup mata mayit, melemaskan seluruh persendian si mayit agar tidak mengeras, serta meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembung. Yang ketiga, menutup sekujur jasad si mayit dengan kain. Yang keempat, menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya, penyolatan, dan penguburannya. Yang kelima, menguburkan jenazah di kota tempatnya meninggal dunia. Untuk materi selanjutnya tentang memandikan jenazah dan kaifiatnya. Hukum memandikan jenazah yang beragama Islam adalah wajib dan pelaksanaannya adalah fardu kifayah. Dalam artian, jika sebagian orang telah melakukannya, maka kewajiban tersebut gugur dari orang yang lain. Untuk syarat-syarat orang memandikan jenazah, yang pertama harus Islam, berakal dan balik. Yang kedua harus membaca niat memandikan jenazah. Yang ketiga bisa dipercaya atau merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah. Yang keempat mengetahui tata cara memandikan jenazah. Orang-orang yang utama untuk memandikan jenazah diantaranya adalah yang pertama untuk jenazah laki-laki. Orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mendapat wasiat untuk memandikannya. Yang kedua, bapak, kakek, kerabat, dan mahram laki-laki, dan juga istri yang meninggal. Yang kedua, untuk jenazah wanita. Yang utama untuk memandikan jenazah tersebut adalah yang pertama ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan, dan yang kedua adalah suami yang meninggal atau suami dari jenazah. Bila yang meninggal adalah anak-anak, maka baik laki-laki maupun wanita boleh memandikannya selama jenazah usianya belum melebihi 7 tahun. Namun seumpama jenazah adalah laki-laki dan semua yang hidup atau yang terkena hukum wajib adalah wanita atau sebaliknya, dan tidak ada suami atau istrinya, maka jenazah tidak boleh dimandikan, tapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan menggunakan pelapis tangan. Untuk jenazah yang wajib dimandikan mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, bayi yang tidak keguguran. Yang ketiga, ada bagian tubuh yang dapat dimandikan. Dan yang keempat, tidak orang yang mati syahid di medan perang. Selain mati syahid di medan perang, ada 13 orang mati syahid yang wajib untuk diurus sebagaimana biasanya. Namun, apabila tidak tersedia air, maka jenazah tersebut cukup ditayamumkan. Adapun langkah-langkah memandikan jenazah, yang pertama meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Selanjutnya bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Selanjutnya, siram atau basuh seluruh anggota tubuh dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Kemudian memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang, dan memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Selanjutnya bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Langkah-langkah dalam memandikan jenazah berikutnya adalah
yaitu siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Materi selanjutnya yaitu mengkafani jenazah dan kaifiatnya. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayat. Namun, kalau memungkinkan, hendaknya mengkafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berikut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang A, kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Yang B, pakailah kain kafan yang berwarna putih. C, kafanilah mayat laki-laki dengan 3 lapis dan mayat perempuan dengan 5 lapis. 5 lapis ini terdiri atas sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus, dan kemudian dibungkus 1 lapis lagi. Lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram. Berikutnya itu hal-hal lain yang perlu diperlukan dalam mengkafani mayat adalah antara lain sebagai berikut. A. Jangan mengkafani mayat secara berlebihan. B. Untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya, dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya, serta tidak boleh diberi wangi-wangian. Bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika ia meninggal, meskipun pakaian tersebut banyak darah yang menempel di kainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditanggalkan. Yang D, biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan si mayat. Yang terakhir itu alat-alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani mayat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang A, kain kafan kurang lebih 12 meter, kapas secukupnya. Yang C, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang D, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang E, sisir untuk menyisir rambut. Yang F, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.